Oke, selamat malam. Kita dari Indonesian Motorhome sudah bersama Om Umbu di sini. Ya. Ada Om Nanang juga. Kita baru sampai di Arunika. Tadi setelah flag off di kantornya Antangin, kita akhirnya sampai di Arunika. Tadi jam berapa Om kira-kira Om? Sekitar jam berapa tadi? Jam 6 ya? Jam 6 ya? Ya. Di Arunika. Arunika jam 6 ya? Yang jelas kita masih sholat maghrib di sini ya. Jadi ya sekitar jam 6. Jadi kita sekitar jam 6 tadi baru nyampe di Arunika. Sebelumnya kita ke Sarila, ke tempatnya Om Nanang. Kita main ke Majalengka tadi. Terus kita juga lewat Linggarjati juga tadi ya? Iya. Lewat bekas tempat perjanjian Linggarjati dulu antara Indonesia sama Belanda. Mungkin buat teman-teman, welcome to the first podcast of Java Base 2024. Hari ini kita mau bahas apa nih Om? Kita mau bahas soal motorhome. Karena ini kan mobilnya motorhome semua nih rata-rata nih. Yang camping di sini nih di Arunika. Mungkin gue sebagai orang awam nih Om, mau nanya bedanya motorhome sama campervan itu apa sih? Oh, Mungkin dari Om Umbu atau Om Nanang bisa bantu jawab. boleh. Jadi motorhome, jadi simpelnya gini. Campervan sudah pasti sebuah motorhome. Tapi sebuah motorhome belum tentu bentuknya sebuah campervan. Oke. Ya, karena kalau kita spesifikasikan campervan itu adalah bagian daripada motorhome. Sedangkan di situ ada camper truck, ada jenis lainnya camper truck, camper bus, ataupun mobil-mobil yang lainnya. Ada camper SUV, pickup camper gitu. Jadi itu semuanya banyak. Tetapi kita rangkum dalam sebuah kata yang namanya motorhome, gitu loh. Oh, gitu. Gitu. Jadi itu the big words-nya itu motorhome. Tapi sub di bawahnya itu ada yang namanya macam-macam campervan. Nah, sedikit cerita kalau di Amerika itu mereka biasa bagi dalam 3 kategori. Motorhome kelas A, motorhome kelas B, sama motorhome kelas C. Motorhome kelas A itu biasanya yang biasa pakai bus-bus besar-besar gitu ya. Atau ya chassisnya pakai truk-truk gitu kan. Chassis truk terus dibuat camper gitu. Nah, itu motorhome kelas A. Ataupun motorhome kelas C biasanya dibangun di atas sebuah chassis pickup truck atau sebuah truk. Terus dia punya ciri khas itu ada tempat tidur di atas kabin driver. Nah, itu motorhome kelas C atau ada yang namanya alcove bed. Nah, terus kalau untuk motorhome kelas B itu biasanya dibangun di atas sebuah basic van. Nah, jadi camper van. Nah, itu di Amerika nih, gitu kan. Tetapi sebutan yang itu tidak sama kalau di negara lain. Misal kalau di Eropa juga dibagi, ada 3 kategori. Tapi mereka lebih nyaman disebut karavan. Gitu. Ada karavan yang digandeng, ada namanya motor karavan, artinya sudah menyatu tempat tinggalnya itu dengan mobilnya. Ada juga yang bentuknya itu ada satu lagi gitu namanya van saja, mereka sebutnya van aja. Nah, gitu. Jadi kayak yang di belakang kita ini, kalau untuk di Eropa ini hanya disebut van aja. Gitu. Ini Ford apa nih Om? Sprinter ya atau apa? Bukan, ini adalah Ford Transit. Transit ya? Ini Betul. Katanya ngambil juga di Inggris kan nih? Betul. Punya kita ya? Punya salah satu iya. kita. Orangnya nggak ada, jadi nanti kita bisa masuk-masuk nih di sini nih. Sama tadi aku sempat notice juga punya Om Nanang ada yang double cabin juga ya? Ya, double cabin. Hilux atau apa tadi Om? Hilux ya? Ya, pakainya Hilux. Hilux ya. Jadi saya memang tergabung ke organisasi mobil itu kan macam-macam Om. Tapi terkadang orang lebih organisasi itu lebih dinamakan kepada bentuk mobilnya terkadang. Kalau saya itu double cabin. Ada juga teman-teman itu karena mobilnya Verosa misalkan, Verosa Club gitu. Ada Pajero Club, ada double cabin club. Tapi double cabin ini karena modelnya double. Jadi dia bisa Nissan, bisa Mitsubishi, bisa segala macam mobil yang bentuknya double cabin gitu. Ya kalau camper tadi, camper van sama motorhome, kalau saya lebih berpikir sederhana Om. Mungkin camper van ini melihat dari namanya, camper itu namanya orang yang suka camping kan begitu kan. Mungkin mobil-mobil biasa Avanza kasih roof rack di atasnya atau roof tent gitu, bisa saja disebut camper van. Tapi kalau motorhome itu lebih sempurna. Namanya juga home. Jadi dia bukan sekedar camping, tapi mobilnya itu bisa ditempati tempat tinggal sebagaimana rumah lah, rumah berjalan lah kira-kira. Kemana-mana Om ya? Ya, kira-kira seperti itu mungkin simpelnya ya. Kira-kira gitu. Ya, tapi gini loh.
kita harus punya yang namanya penyebutan atau kategorisasi kita sendiri. Kayak tadi saya bilang kan, ada motorhome di Amerika yang kelasnya besar-besar, ada juga di Eropa, ada juga di Australia dan lain-lain. Tetapi tidak semua tempat itu bisa sama kondisinya. Kayak misalnya untuk mobil yang besar-besar itu, kalau di luar negeri, mereka punya jalanan kelas 1 yang besar-besar gitu ya. Jadi mereka mau naik tadi yang bus-bus besar dari satu titik ke titik yang lain kayak nyaman-nyaman aja. Sedangkan mungkin kalau di Indonesia belum semua tempat seperti itu untuk mengarah ke tempat wisatanya. Ada tempat-tempat yang kecil, yang jalannya masih kecil ataupun jalannya belum selesai gitu kan. Nah itu jadinya mobil-mobil seperti itu nggak bisa masuk. Jadi kalau saya motorhome itu adalah pokoknya motor itu kan mesin. Bahasanya home itu rumah. Jadi sebuah kendaraan, simpelnya saya adalah sebuah kendaraan yang mempunyai fasilitas layaknya tempat tinggal, atau kita bisa hidup di sana, berpindah-pindah tempat dan hidup di sana hanya dengan kendaraan tersebut. Jadi itu sebuah motorhome. Tapi apakah istilah motorhome yang kita punya ini harus sama dengan ada yang di luar? Saya rasa nggak usah. Gitu loh. Begitu. Jadi kalau tadi dibilang Om Nanang, kalau misalnya ada misalnya mobil biasa tapi sudah diubah layaknya kendaraan camper, ya silakan boleh. Tetapi kalau untuk motorhome yang paling penting itu jangan sampai kendaraan itu cuma jadi alat transportasi. Maksudnya alat transportasi, kita muat semua alat memasak, kita muat alat tendanya, kita muat alat semua segala sesuatu ke dalam mobil hanya untuk sampai satu tujuan, tetapi ketika sampai di destinasi tersebut kita keluarin. Jadi mobil itu jadi terpisah dengan kegiatan campingnya. Nah, jadi kalau motorhome itu sudah segala sesuatu yang melekat pada mobil. Jadi kalau di Indonesia motorhome kita lebih sesuaikan dengan di Indonesia gitu loh. Kita punya kategorisasi khusus untuk sebuah kendaraan camper atau motorhome ini adalah yang penting mobil itu melekat fasilitas layaknya tempat tinggal. Walaupun misalnya tidak harus di dalam mobil, ternyata dia pakai rooftop tent ya, itu melekat di atas. Tapi tidurnya itu melekat kepada mobil gitu loh. Dan ini seperti itu. Jadi kita pengen punya kategorisasi khusus gitu loh. Jangan, nggak usah disamain sama luar negeri yang memang kondisinya berbeda. Kalau di Jepang aja cukup disebut semua kendaraan semua disebut camping car aja. Gitu loh. Betul. Udah. Jadi kalau kita ke Jepang ada expo namanya Camping Car Expo, bukan Motorhome Expo, bukan Camper Van Expo, tapi Camping Car Expo. Dia ambil luas. Nah, saya suka salah satu kenapa saya pakai kata motorhome selain tadi fasilitas yang tadi atau yang sudah saya jelaskan, ada kata home di dalamnya Om Nanang. Ya. Jadi setiap kali saya berpindah tempat itu saya pengen serasa itu rumah saya sendiri gitu loh. Karena visi dari Indonesia Motorhome adalah bagaimana menjadikan Indonesia ini adalah pekarangan depan rumah kita dimanapun kita berada. Gitu. Jadi nggak ada sertifikat tanah ya? Nggak ada sertifikat tanah. Tapi bangunan juga. STNK perpanjang Om. STNK harus perpanjang. Kalau nggak ditangkap ntar. Tadi kan kita udah ngomongin nih tentang si motorhome itu seperti apa, camper van itu seperti apa. Kalau untuk Om Nanang sama Om Bumbu sendiri udah main di dunia permotorhoman ini udah berapa tahun sih Om? Baru. Jadi kalau saya bilang baru. Bukannya sejak lahir, bukannya lahirnya di motorhome? Lahir di Bajai kan. Bajai juga bisa jadi motorhome sebenarnya. Bisa. Itu aja Om. Bisa. Waktu itu kita pernah lihat yang viral juga pakai VR ya. Orang taruh galon, taruh aqua, taruh gas, dia bisa keliling pakai VR dijadikan rumah tuh. Soalnya itu seru juga. Karena kan motor itu mesin, home itu rumah kan. Iya. Ya kura-kura aja kita pakai mesin Om. Motorhome udah kura-kura. Iya betul, bisa juga ya. Melekat. Betul, merekatnya rumah. Tapi kalau dibilang ini yang namanya tren ini juga baru ya. Di Indonesia tuh baru. Orang baru mulai sadar, mereka terpaksa sadar untuk bisa menikmati nggak pakai pesawat, nggak pakai kendaraan lain, kereta api atau fasilitas umum kendaraan umum lainnya itu karena kemarin pandemi. Jadi kemana-mana kan susah. Mau naik pesawat harus
rapid test, harus di itu apa segala macam. Jadi kan ribet. Jadi orang memilih pakai mobil. Akhirnya mereka mereka dapat referensi ternyata mobil itu bisa dibikin nyaman ya. Nah, akhirnya keterusan deh, mobil bisa dibikin rumah ya, bukan cuma nyaman. Nah, akhirnya tren itu mulai muncul sejak 2020 kemarin. Itu kalau kita search di misalnya kayak di Google Trend itu ya, kata camper van, kata motorhome itu meningkat pesat semenjak tahun 2020. Sama kayak Mumu berarti ya, baru mulai di tahun itu juga. Betul. Kalau saya udah lama jadi Om. ketua motorhome ya. Tapi kalau saya udah lama Om sadarnya tentang motorhome. Cuman duitnya belum ada. Oh iya, ini cuma masalah kesempatan. Sama Om, saya juga udah lama sadar ya Om. Duit yang belum ada. Duit yang waktunya yang belum ada Om ya kan. Tapi gini loh, misalnya kalau orang itu untuk menikmati yang namanya motorhome itu memang saya bilang nggak bisa pukul rata, semua pasti bisa, waktunya harus pasti ketemu, enggak. Karena setiap orang kan punya kesibukannya masing-masing. Betul. Punya waktunya masing-masing gitu. Ada orang yang mungkin bisa menikmati jalan-jalan sekarang karena sebelumnya juga udah bekerja keras sebelumnya gitu loh. Atau mungkin dia udah bangun sistem yang dimana dia nggak harus hadir di lokasi pekerjaan dia, jadi memungkinkan dia itu melakukannya secara remote. Atau emang lagi pusing aja butuh jalan-jalan gitu kan. Nah, saya kayaknya yang pusing kalau saya. Saya mengilhami motorhome itu Om justru waktu Lebaran waktu itu ya, kita macet parah di pintu tol mana itu Brebes tah, waktu itu tol masih Brexit sampai Brexit itu bukan? Iya. Oh, itu kan sampai 2 hari kalau nggak salah di situ. Iya. Itu saya mikir kalau kita punya motorhome, ya bodo amat mau di jalan 2 hari mau 3 hari, kan kita bisa tidur di mobil gitu. Berangkat dari pengalaman Om ya. Iya. Sampai akhirnya bikin motorhome Dari sendiri. pengalaman orang kita merhatiin. Mungkin for your information teman-teman, bapak-bapak ini nih kalau misalnya udah berangkat nggak cuma 10 hari, ini Java Base ini paling sebentar. Kita cuma 11 hari. Bapak-bapak ini kemarin baru habis ke tanah Timor juga, itu Timor Leste, yang dimana itu Lesser Sunda Island ya. Itu dari Nusa Tenggara, Bali sampai ke Timor tuh mereka 40 harian. Nah ini tuh tur tercepat ya. Boleh dibilang Java Base ini tercepat ya. Iya. Bosan gak sih Om 40 hari mobil kayak gitu? Saya rasa senang aja. Pertama karena emang pada senang, karena kita kan selalu punya event besar setiap tahun untuk kita jelajah tempat-tempat yang baru yang belum kita kunjungi ya. Jadi itu selalu menarik untuk dinantikan. Oh kita kesana nih bakal ketemu apa ya. Gitu jadi senang aja. Dan 45 hari itu saya ditemani Om Nanang. Jadi rasanya senang-senang aja kalau ada Om Nanang. Oke. Sama tadi aku sempat lihat di video juga Om, mobilnya Om Mumbu sendiri kan HS Om. Ya. Kalau untuk yang motorhome, Om Nanang sendiri itu Double double cabin, cabin kan. Mungkin bisa diceritain masing-masing kali ya, suka dukanya sama tipsnya mungkin buat teman-teman mau bikin motorhome yang basicnya mungkin double cabin atau yang basicnya memang sudah van besar ya kan, atau minibus besar atau minivan besar seperti Om Mumbu punya kan. Mungkin dari Om Nanang kali ya bisa diceritain dulu ya. Jadi gini, kalau menurut saya, kalau teman-teman memang hobi jalan nih, memang passionnya jalan, suka explore kemana-mana, jangan mikirin mobilnya deh. Mikirin, kalau udah memang Anda suka, ikuti aja. Apalagi waktunya ada, duitnya ada. Tapi kalau mau bikin yang bagus, memang ciri-cirinya menurut saya, mobil itu 14x4 Om. Karena medan itu kita nggak tahu, apalagi kita keluar pulau, di luar Pulau Jawa. Itu ya kalau ingin aman di semua medan 4x4, saran saya begitu. Ya jangan terlalu berat. Memodifnya juga di ahlinya kayak di Om Mumbu gitu, sehingga berat beban juga bisa diperhitungkan secara matang gitu kan. Kita utak-atik kalau bukan ahlinya, kayak kita bikin rumah ya, bikin rumah nggak digambar nggak apa, begitu udah jadi loh kok begini, akhirnya dibobok lagi, biaya lagi. Mending kita daripada biaya trial and errornya itu tinggi ya, bikin deh ke yang ahlinya itu menurut. Ya. Nah, udah gitu kalau dari Om Mumbu sendiri mungkin bisa diceritain mobilnya paling kelihatan banget tuh. HS ya kan. Biasanya kalau saya lihat HS yang keluar itu wisatawan Cina, wisatawan Jepang gitu. Oh, iya. Ini sekeluarga tiba-tiba. Iya, Keluar kan. Bahkan saya kalau keluar cari makan, Pak, habis narik ya gitu. Gitu. Gimana suka dukanya Om? Sama tips-tipsnya mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada orang siapa tahu yang punya HS di rumah nganggur kan. Random juga kan ada orang punya HS nganggur di rumah, siapa tahu mau dibikin gitu kan. Kalau tadi Om Nanang udah ngasih tips, mungkin sekarang waktunya Mumbu. Ya. Silakan Om.
Jadi kalau menurut saya semua mobil bisa dijadikan motorhome. Nggak harus, tadi kan misalnya tadi Om Nanang udah sampaikan nggak harus itu spesifikasi harus begini. Semua mobil bisa. Ya nggak ada kecualinya. Tetapi yang penting kita tahu medan tadi ya. Kita istilahnya cukup tahu diri bahwa mobil ini sejauh mana sih kemampuannya. Jadi kita cukup mengenali mobil yang kita mau jadikan motorhome dan kita targetnya mau bawa kemana nih. Jadi kalau kita misalnya mau bawa ke daerah yang mungkin butuh jalan yang tidak baik atau tidak bagus, ya kita membutuhkan tadi yang namanya 4x4 gitu kan, 4x4, Betul. penggerak lebih dan lain-lain. Tetapi kalau memang kita memang cuman just mau melintasi tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang sudah bisa diakses, saya rasa dengan kendaraan-kendaraan yang ada bahkan sekelas misalnya mau mobil kecil aja, ya misalnya kayak mau minivan atau minibus apa segala macam itu sah-sah aja. Yang penting kita tahu tempat kita mau kemana. Dan untuk membangun sebuah motorhome itu tadi betul, kita perlu perencanaan di awal. Karena memang kelemahan daripada kita di Indonesia adalah kita nggak pernah punya referensi yang cukup atau referensi yang secara physically kita bisa pegang, kita bisa lihat. Karena memang terbatas ya mobil yang bisa masuk, misalnya bekas motorhome dari mana masuk ke Indonesia atau kendaraan bekas, itu agak sulit untuk masuk di Indonesia gitu kan. Perizinannya cukup panjang dan biaya juga cukup besar. Nah, jadi sehingga kita nggak bisa meraba aja semuanya ini kreativitas masing-masing. Jadi salut buat teman-teman builders sama teman-teman bengkel, workshop semuanya, mereka punya kreativitas yang bagus sampai akhirnya pada saat ini kita bisa melihat berbagai macam jenis camper ya. Dari double cabin, dari modelnya double cabin kasih camper kanopi, dari double cabin dibikin sebuah rumah, ada motorhome karoseri tambahannya di dalam, di atasnya, di luarnya gitu kan. Terus juga ada tenda-tenda, sekarang banyak orang yang bisa bikin tenda ini, bikin pop-up tent segala macam untuk menunjang kegiatan camper ini ya, terutama dalam yang kita mau ajak teman-teman di sini dalam kegiatan overland gitu. Jadi saya rasa sih semua mobil nggak ada masalah. Cuman tadi penting perlu ada desain khusus di awal. Dan kalau bisa dikerjakan itu untuk seseorang yang sudah pernah melakukannya. Supaya apa? Supaya nggak ada penyesalan di kemudian hari gitu kan. Kita udah bikin kok nggak puas, bongkar, itu kan double biaya. Terus kadang-kadang orang cuman melihat kreativitas itu. Kadang-kadang karena kebetulan saya juga kan turut mendesain beberapa motorhome yang ada gitu ya. Kadang-kadang orang cuma melihat kan biaya bakunya cuma segini. Ya, dihitung bahannya. Iya. Ya, Kan sama nggak jualan kayak bahan ya. Kita nggak jualan bahan gitu kan. Atau jual misalnya kayak kertas gitu kan. Cuma lihat per lembar kertas berapa. Tapi yang penting dari sebuah kertas itu kan bukan kertasnya tapi isinya. Betul. Kalau isinya naskah teks proklamasi, bayangkan itu harganya berapa. Nilai historisnya, nilai sejarahnya. Kalau cuma kertas buram doang ya? Iya, Iya. gitu kan. Nah, begitu juga dalam sebuah pengerjaan kendaraan, ada seninya nggak di situ, ada artistiknya, ada nilai craftnya nggak di situ. Itu tentu akan ada biayanya juga. Terus kadang-kadang orang coba ngelihat bahan, waktu bikinnya berapa lama? Karena untuk yang bikin itu kan butuh orang yang mengerjakan, tenaga yang mengerjakan. Walaupun kita kita bawa ke misal kayak rumah ya, kita bangun rumah ya, kita kan ada biaya per harinya gitu, segala macam. Itu kadang-kadang orang suka lupa. Jadi kadang-kadang mereka pengen nyaman tapi nggak mau untuk spendnya ke sana. Iya, Saya rasa itu nggak masalah, tapi ekspektasinya memang nggak boleh terlalu tinggi karena biasanya price meets the quality and meets the time juga gitu loh. Karena ada price, ada quality, ada time dalam hal membangun motorhome. Betul. Kalau kita mau price-nya rendah, kualitinya mau yang seperti apa? Kualitinya nggak bisa mau price rendah, kualitasnya tinggi. Susah gitu kan. Pasti akan sejalan juga searah semua. Atau kita mau time deliverance-nya cepet gitu kan. Saya mau cepet nih 2 bulan jadi. Ya otomatis tadi yang orang yang mengerjakan itu memang sudah ahli dan tentunya ada biaya untuk ke sana gitu loh. Tapi kalau nggak, berarti kan kita kayak bangun rumah, kita nyicil dulu, bagiannya sini dulu, nanti ada rumah tumbuh dulu ya, namanya istilah rumah tumbuh. Iya, rumah tumbuh. Kita bangun rumah utamanya dulu, nanti kita mau tambahin ini di belakang halamannya, ya itu. Tetapi ya tadi itu butuh waktu lebih. Jadi saya rasa sih sangat-sangat berhubungan sekali ya kalau kita mau bangun motorhome gitu. Bahwa kalau kita mau bangun motorhome itu ya yang penting tadi kendaraannya juga enak. Tapi kalau mau yang saya bilang tadi, kalau kita mau bangun yang
bisa punya uang lebih, bisa punya daya lebih untuk untuk kita spend money-nya, ya mungkin dia pilih memang mobil yang benar-benar sejak awal tangguh dan sehat. Betul. Gitu loh. Kayak saya salah satu pemilihan double cabin itu adalah salah satu yang mendasari kemarin untuk kita ikut desain dalam pembangunan, kita bikin double cabin motorhome. Ya, kenapa? Karena yang kita lihat itu adalah itu tadi, artinya ketangguhan sebuah double cabin, sebuah penggerak 4x4 untuk di medan Indonesia cocok banget gitu loh. Ya, karena kita jalan di Indonesia itu tiba-tiba misalnya tiba-tiba nanjak, tiba-tiba habis nanjak langsung belok kayak gitu-gitu. Tiba-tiba nggak ada jalan ya malam. Tiba-tiba nggak ada jalan. Nggak ada jalan ya kadang-kadang. Kosong aja udah begitu. Benar. Tiba-tiba harus mundur gitu ya. Oke, kurang lebih berarti aku udah dapat nih motorhome tuh kayak gimana, camper van tuh kayak gimana. Tapi lebih ke motorhome sih. Emang tapi kalau motorhome itu emang rumah basically ya. Rumah. Ya. Tapi dia berjalan bisa kemana-mana gitu kan. Ya, simpelnya itu rumah lebih berjalan. komplit lah Om, lebih komplit. Jadi dia lebih nyaman untuk ditempati daripada sekedar mobil camper van. Kalau saya tuh masih kategori camper van. Saya kurang setuju kalau itu, Om. Masih harus dikeluarin, nggak tahu bumbu tadi itu. Nah, tapi ya pickup camper ini kan kita bilang bukan camper van, Om. Ini basicnya Om itu adalah SUV, sebuah pickup camper gitu. Jadi bukan van. Kalau van itu beda kelasnya udah berbeda gitu loh, Om. Gitu. Jadi kalau pickup camper mobil SUV ini memang gaya-gaya yang Om pakai, Om Nanang, itu adalah gaya-gaya untuk mobil-mobil kayak seperti camper-camper Australia, Outback model kayak gitu. Outback, ya. Model-model Outback. Memang mereka mengandalkan efisiensi di mana mereka buka, tapi mereka semuanya sudah tinggal tarik gitu loh. Iya. Atau tidur tinggal buka. Dia bilang itu nggak masalah. Buat saya itu tetap sebuah motorhome yang saya bilang tadi. Cabinet Karena model berarti, Om, ya? Hah? Cabinet model deh, tinggal tarik Iya, aja. betul. Jadi kategorikal di luar jangan dipakai di Indonesia gitu loh. Nah ini for me kemarin saya ketemu sama salah satu presiden di ICF, European Caravan Federation. Dia bilang, kamu bisa bilang ini RV nggak? Saya bilang. Ada sebuah mobil waktu kita pakai Mercedes G-Class yang sudah lengkap, ya. Bilang, bisa sebut RV nggak? Ya, for the words, yes. Itu recreational vehicle, kendaraan rekreasi. Iya, recreational, gitu loh. Iya, jadi kendaraan rekreasi itu nggak ada batasan ya, Om. Gitu loh. Oh, harus begini, harus bentuknya kotak, harus bentuk besar, harus ada toilet di dalamnya. Enggak. Yang penting fasilitasnya tadi saya bilang melekat dalam mobil. Jadi for me it's still a motorhome, ya. Jadi sebuah kendaraan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti itu, saya bilang still a motorhome for me, gitu loh. Atau for EMC, gitu loh. Gitu. Karena ini kita EMC kita lebih suka nyebutnya kendaraan jelajah, gitu loh. Kita kan perjalanan ini karena bukan ingin menyamakan perbedaan ya, tetapi mengetahui bahwa kita memang ada Yang berbeda. Betul. Dan perbedaan itu sebuah keniscayaan. Nah, seperti yang saya bilang, kalau di Indonesia Motorhome, ya terserah. Mungkin kita punya gelas tuh sama, ya, secara fisiknya sama. Tetapi isinya kan bisa beda-beda. Ada yang isinya teh, ada yang isinya kopi, ada yang isinya minuman lain, gitu. Nah, itu sama. Yang penting kita duduk bersama dan minum bersama, kita saling mengenal, ya mengetahui bahwa kita memang berbeda, tetapi ya kita punya tujuan untuk kita overland bareng, kita mencintai Indonesia dan kita overland bareng. Dan ngomong-ngomong masalah minuman, saya jadi haus, Om. Oh Nah, iya. kalau di tempat-tempat yang dingin yang seperti ini, paling enak minum ini dulu nih. Masuk ya? Oh, Masuk dong. masuk banget. iya kan? Nah, Jadi silakan. kita ada Kok nggak ngomong dulu ke saya kalau mau ngomong kayak begitu ya? Sehingga saya itu emang surprise, Om. Kita Surprise. Gitu. surprise. Jadi kita ada ini Kojima, salah satu produknya sponsor kita, sponsor yang maha agung kita ya kan, dari Deltomet, antangin ya kan. Jadi kalau misalnya di tempat-tempat seperti ini nih cuacanya makin tentu nih. Tadi mau hujan, tiba-tiba sekarang panas, tiba-tiba hujan lah, pengen hujan lagi gitu. Udah paling cocok emang bawa antanginnya. Saya kebetulan abis minum ini GERD saya sembuh, Om. Oh gitu ya. tadi saya masih lapar tuh sebelum masuk sini. Oh, iya. Kita abis minum Kojima, Oh, iya. langsung rasanya kenyang banget. Oh, tentu. Karena di sini ada kurma, jinten dan madu. Iya. Gitu. Jadi lah paten lah. Mantap lah pokoknya. Oke. Thank you Antangin, thank you Deltomet. Kita ada juga yang untuk teman-teman, karena kita lagi ngomong tentang mobil ya. Iya. Kita juga ada Roma Autosport yang biasa support kita di suspensi maupun perlengkapan overland maupun off-road. Ya. Terus kemudian juga ada Baze
di mana mereka juga untuk salah satu untuk bangunan interior. Kemudian juga ada EcoFlow, dan yang kebetulan adalah EcoFlow karena semua tenaga yang kamu lihat menyala di sini itu berasal dari sumbernya dari EcoFlow. Nah, kalau misalnya bicara soal EcoFlow, tanpa EcoFlow ini podcast nggak ada, Pak. Gelap kita, gelap-gelapan di sini. Jadi ini kita powered by EcoFlow. Sama yang terakhir kita juga ada dari Eiger, ya kan, Tropical Adventures. Jadi kalau misalnya mau kemana-mana, kayak mau camping, mau naik gunung, mau nyelam laut yang paling dalam pun tetap pakai Eiger, ya kan? Gitu ya? Iya. Oke. Soalnya adventure, Om. Adventure. Iya kan? Oke, mungkin Om Bumbu sama Om Nanang, thank you banget nih udah mau datang hari ini. Kalau Bumbu memang datang terus sampai terakhir, ya kan ya. Nah, untuk podcast episode 1 kita udah selesai, Om, tentang seputar motor. Singkat-singkat aja, nggak usah panjang-panjang ya. Iya. Kalau nggak nanti pada bosan lagi. Iya, pada bosan. Karena masih ada banyak 4 podcast lagi. 4 podcast lagi. Ya kan? Dan juga masih ada banyak kota lagi. Ini kita baru sampai Kuningan, besok kita mau ada Wonosobo, habis Wonosobo kita ke Kulon Progo di Jogja. Terus kita juga ke Tulungagung, habis kita Tulungagung kita mau ke Banyuwangi. Baru bisa kita bakal ke surganya campervan di Bali. Sampai Banyuwangi, sampai Bali tetap ada ini ya Om? Tetap ada Kak Jima. Oh, saya ikut kalau gitu. Sampai Bali ya? Iya. Oh, sampai Bali. Cuma sampai sini doang. Tolong pindahin semuanya penting ke ada mobil Om ininya, Nanang. ini, Om. Masih banyak juga kegiatan kita untuk kedepannya. Buat teman-teman, stay tune, tetap di Java Best 2024 bersama Indonesia Motorhome dan beberapa sponsor kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Terima kasih.